يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وخلق الشمس والقمر وخلق الجنة لمن آمن وشكر وخلق النار لمن جحد وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam tempat yang mulia ini melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mohon maaf sebelumnya suaranya agak berat. Baik, mari kita mulai pertemuan kita pada subuh kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih sama pembahasannya, yaitu tentang tafsir Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah sampai di ayat 186, yang mana ayat yang 185 yang kemarin sudah kita bahas tentang sesuatu atau tentang bulan, salah satu bulan di bulan yang terdapat dalam bulan Islam, yaitu Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Jadi kalau ada seorang ulama itu meringkas apa namanya? Meringkas keutamaan bulan Ramadan, itu sungguh sangat banyak sekali. Salah satunya, jika seorang malaikat membawa salah satu urusan yang terpenting, yaitu Al-Quran, maka dia menjadi malaikat yang mulia, Sayyidul Malaikat. Kemudian di bulan Ramadan juga turun kitab yang mulia, yaitu kitab suci Al-Quran. Di bulan Ramadan juga Allah syariatkan salah satu ibadah yang mulia, yang luar biasa, yaitu as-shaum, berpuasa. Nah, kemarin sudah kita bahas beberapa keutamaan bulan Ramadan. Nah, sekarang kita masuk di ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, wa idza, dan apabila sa'alaka, hambaku bertanya kepadamu, ibadi, anni, tentang aku, fa inni, maka jawablah, qarib, maka sungguhnya aku itu dekat. Ujibu, aku menjawab, dakwata, seruan atau doa, ad-da'i, siapa orang yang menyeru atau berdoa, idza da'an, ketika dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka berada dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama tentang pelajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala
yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Asbab nuzul daripada ayat ini saya bacakan. Asbab nuzulnya diriwayatkan oleh Abi Barzah an Subi bin Hakim bin Muawiyah an jadihi an abihi an jadihi ana Arabiyan qala. Pada suatu hari Bapak Ibu sekalian, ada seorang Arabi. Arabi itu apa? Arabi itu orang Arab yang tinggal di pedalaman. Jadi kalau orang Arab pada zaman dulu itu model hidupnya adalah model nomaden. Apa itu Bapak? Berpindah-pindah pada zaman dulu ya. Berpindah-pindah, berkelompok bersama sukunya dan bersama hewan ternaknya. Di satu suku atau satu grup gitu ya, satu kabilah mendiami di sebuah tempat bersama keluarganya, bersama sukunya, bersama sekalian hewan ternaknya. Misalkan suku A mendiami di sini, misalkan di Kaliabang. Ini misalkan pasir semua, padang pasir semua, gurun semua. Di sini kebetulan ada beberapa tanaman, ada airnya, maka didiami orang di situ. Orang makan di situ, hidup di situ, ternaknya digembala di situ, minum di situ. Setelah makannya habis, airnya habis, pindah lagi ke sana. Berpindah di situ setahun atau 2 tahun atau bahkan kurang, habis pindah lagi. Habis pindah lagi. Nah itu namanya Arabi, yang orang Arab yang tinggal di pedalaman. Ada banyak Bapak Ibu sekalian hadis yang bersumber atau dihasilkan dari orang Arabi ini. Salah satunya hadis ini. Ada orang Arabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqaribun Rabbina fanunajihi am ba'idun fanunadihi?" Orang Arab yang belum tahu apa-apa, pedalaman, tanya kepada nabinya. Kalau kita insya Allah sudah tahu, tanya kepada nabinya, "Ya Rasulullah, Allah itu di mana? Jauh apa dekat?" Kalau Allah itu dekat, berarti kita mintanya itu bisik-bisik saja. Kalau itu Allah itu jauh, maka mintanya kita teriak. Kata Arabi, itu orang yang belum ngerti apa-apa. Kalau kita insya Allah sudah tahu di mana Allah, jauh sudah tahu. Mengapa Arabi berkata demikian? Karena Arabi melihat pada zaman itu Tuhan ia berfisik, berbentuk. Misalkan ini Tuhan, misalkan Tuhan yang berfisik. Kalau dia dekat, nggak bisik-bisik aja, minta jodoh, minta uang. Atau dia jauh, di ujung jalan, kita berteriak, minta jodoh, atau minta kesehatan, minta duit, tolong lunasin utang saya. Jauh. Secara logika emang benar. Apakah Tuhan kita Allah itu dekat sehingga saya kalau minta itu gak usah teriak-teriak, atau Tuhan kita jauh? Kemudian fasa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi diam. Fa'anzalallahu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Nabi diam sejenak, kemudian Allah turunkan ayat wa idza sa'alaka ibadi. Apabila hambaku bertanya tentang aku, jawablah bahwasanya aku ada dekat dan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya Allah itu dekat. Jadi kita minta pelan-pelan,
bisa, dalam hati bisa, secara kencang juga bisa. Jadi terserah kita. Nah, tentu nanti ketika kita minta harus disesuaikan di mana kita meminta. Pada saat apa kita meminta? Kita berdoa. Sedang sujud kah? Kalau sujudnya nggak boleh teriak-teriak. Di sampingnya ada orang sholat kah? Di sampingnya ada orang sholat juga nggak boleh teriak-teriak. Atau sedang tawaf kah? Kalau tawaf boleh ya. Atau sedang di depan Masjidil Haram boleh. Karena orang pada sibuk, pada membaca dengan keras, kita juga boleh. Tapi ketika di sampingnya ada orang sholat, ketika sedang sujud, ya harus ada. Ma'asyiral muslimin wa subhanallah mu'minin rahimakumullah. Tadi pelajaran yang penting yang bisa diambil dari ayat ini, yang pertama tentang tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dekat. Allah menjawab semua permintaan hambanya. Allah mendengar semua permintaan hambanya. Kemudian kalau dijawab Allah itu dekat, dekatnya seberapa Pak? Segini tuh 1 meter, 2 meter, atau 10 meter dari kita. Seberapa dekatnya? Terus sekali. Ada orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Allah itu di mana-mana. Jadi di mana-mana ada Allah. Di masjid ada Allah, di rumah ada Allah, di jalan ada Allah, di kantor ada Allah. Mohon maaf, di kamar mandi juga ada Allah. Itu pemahaman yang salah. Maksud dari di mana-mana ada Allah, Allahu yuhitu kulla syai'. Allah melingkupi segala sesuatu, melihat kita dimanapun kita berada. Di tempat sepi, di tempat ramai Allah melihat. Maka dari itu ada yang namanya ihsan. Apa Bapak? Ihsan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Yang pertama Islam, sudah tahu kita semua. Rukun Islam ada 5. Iman yang kedua, kita juga sudah tahu. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Tingkatan selanjutnya ada ihsan. Rukun ihsan ada ihsan. Apa ihsan? Ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah ketika Bapak Ibu beribadah, sholat, seakan-akan melihat Allah. Kalau belum bisa seakan-akan melihat Allah, maka seakan-akan Allah melihat kita. Apa dampaknya? Kalau kita melihat, kalau kita sholat seakan-akan melihat Allah, apa dampaknya? Sholatnya jadi khusyuk, betul. Sholatnya jadi khusyuk, jadi beneran. Yang dilihat seakan-akan Allah langsung di hadapannya. Kalau dia rindu sama Allah, cinta sama Allah, seakan-akan benar. Kalau dia takut sama Allah, takut akan siksanya, serius. Kalau nggak bisa seperti itu, seakan-akan Allah melihat kita. Itu namanya orang Muslim. Orang Muslim itu orang Muslim yang benar ya. Ibadah barengan serius, ibadah rame-rame serius, ibadah banyak orang serius, ibadah sendiri serius, ibadah gak ada orang sepi serius. Kerja bakti, kerja masjid, kerja apa, dipuji gak dipuji sama seriusnya. Enggak kayak orang munafik. Tandanya orang munafik apa? Kalau rame ini, serius. Takbir, sujudnya lama, duduknya lama, doanya sampai nangis-nangis. Tapi ketika sendiri sholatnya
kayak ayam atau ijabun. Orang munafik tandanya apa? Ketika beramal, ibadah, bekerja, dipuji semangat. Puji. Tapi kalau nggak ada yang melihat, nggak ada yang muji, lemas. Ngapain saya kerja? Nggak ada yang melihat, nggak ada yang muji. Ngapain saya amal? Ngapain saya sedekah? Nggak ada yang melihat, nggak ada yang muji. Nah, itu tandanya adalah orang munafik. Kembali lagi, dekatnya seberapa Bapak Ibu sekalian? Dekatnya seberapa Bapak Ibu sekalian? Ya, kita jawab dengan hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana ma'a 'abdi ma dzakarni wa darahtu bi syafatai. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, Bapak Ibu sekalian, hadis itu ada dua. Ada hadis yang berasal dari Nabi, ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu lafadznya dari Rasulullah, tapi intinya maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bicara. Apa kata Allah? Ana ma'abdi ma dzakarni. Aku, kata Allah, bersama hambaku selama dia ingat kepadaku. Bapak Ibu, aku, kata Allah, bersama hambaku ketika dia ingat kepadaku. Makanya di dalam ada sebuah tafsiran ayat mengatakan hamba atau orang muslim itu beriman ketika dia tidak bermaksiat, dia beriman. Ketika dia lupa, maka dia berzikir. Udah, pilihannya ada dua Pak, keadaan kita. Kalau nggak berzikir dia lupa, kalau nggak beriman ya maksiat. Udah, dua saja. Jadi nggak mungkin saat maksiat terus iman itu nggak mungkin. Saat zina terus iman nggak bisa. Kemudian saat lupa terus ingat Allah itu nggak bisa. Biasanya kalau orang lupa sama Allah itu ada dua hal. Ada beberapa hal. Salah satunya adalah karena saking senangnya mendapatkan kenikmatan itu biasanya lupa. Saking senangnya mendapatkan kenikmatan biasanya orang itu lupa. Dapat nikmat, dapat ini, saking senangnya lupa. Tapi ada satu keadaan manusia itu ingat kepada Allah. Ketika apa? Ketika susah. Sama kayak teman. Kalau senang, las, nggak ada telepon, nggak ada WhatsApp, nggak ada apa, nyapa pun nggak pernah. Tapi ketika susah, setiap hari nanyain kabar, nanyain posisi di mana. Hamba itu biasa, manusia seperti itu. Nah, baik. Jadi Allah jawab, seberapa dekat Allah, maka Allah jawab, ketika kita ingat sama Allah, Allah bersama kita. Yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, ana 'inda 'abdi dhanni bi. Bapak Ibu sekalian, Allah itu bersama persangkaan hambanya. Allah itu bersama persangkaan hambanya. Maksudnya apa? Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah juga akan berprasangka baik sama kita. Kalau kita berprasangka buruk sama Allah, maka Allah juga akan berlaku buruk sama kita. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mendapatkan ujian, tinggal pola pikir kita seperti apa. Misalkan ban kempes di jalan, atau hujan deras di jalan. Terserah kita mau baik atau mau buruk. Kalau mau berpikiran baik, alhamdulillah kempes. Paling nanti di sana ada apa? Alhamdulillah kempes, saya bisa istirahat. Alhamdulillah kempes, saya bisa bantu orang. Alhamdulillah saya kempes, bisa olahraga, jalan. Bisa nggak pernah jalan, naik motor terus. Alhamdulillah hujan, ya, tanaman bisa tumbuh. Alhamdulillah hujan bisa dingin, adem dan sebagainya. Tapi kalau kita berprasangka buruk,
ada yang juga buruk terus, ngeluh terus. Ban kempes ngeluh, hujan ngeluh, panas ngeluh, bocor ngeluh, dingin ngeluh, panas ngeluh terus. Nah, itu berpengaruh pada diri kita. Kalau kita merasa kepada baik sama Allah, kenapa Allah berikan kita seperti ini? Oh, Allah ingin menaikkan derajat kita. Kenapa Allah memberikan kita seperti ini? Oh, Allah mungkin ingin menghapus dosa kita. Jadi isinya baik-baik toh, tidak ada yang buruk. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, di masalah doa, Allah Subhanahu wa taala akan, tadi janjinya akan menjawab seruan hambanya atau mengabulkan seruan hambanya ketika ada sebuah hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bi da'watin." Selama orang muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim, bukan doa yang isinya maksiat, wala qati'atur rahim, bukan doa yang niatnya untuk memutus hubungan, illa a'tallahu biha ihda thalatha khisalin, melainkan Allah akan kabulkan tiga doa Allah akan berikan tiga keutamaan. Maksudnya kalau hamba itu selama dia berdoa kepada Allah, doanya itu baik-baik terus, maka dia tidak akan pernah rugi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya, dalam doanya itu dia niatnya bukan niat untuk jelek, bukan untuk maksiat, doanya apa? Maka Allah akan kabulkan doa tersebut dalam tiga perkara. Yang pertama, imma ayu ajilalahu da'watahu, ketika kita berdoa terus enggak terkabulkan, tenang Pak, ada tiga opsi Pak, tiga pilihan. Yang pertama pilihannya Allah kabulkan doa itu, enak Pak. Kita minta apa, besoknya datang. Kita minta apa, bulan depan datang. Kita minta apa, tahun depan datang. Oke, enak kalau seperti itu. Kalau tidak dikabulkan, Allah kasih opsi yang kedua. Wa imma ayyadakhirahalahu fil akhirah. Doa tersebut Bapak Ibu sekalian yang kita doakan setiap hari, sepanjang malam, setiap sujud kita, doa enggak kabul-kabul. Minta ini enggak kabul-kabul, kata Ustaz tadi. Allah itu dekat, menjawab seruan hambanya. Apa ini buktinya enggak kabul-kabul nih? Saya minta mobil dari sebelum nikah sampai punya anak 3, enggak kabul sama sekali. Jangan mobil, motor juga enggak. Saya minta rumah dari sini, tanah kosong sekarang penuh bangunan, enggak kabul-kabul. Mana ini? Katanya Allah menjawab semua seruan, menjawab semua doa. Itu Pak ya? Gimana? Jangan-jangan ayatnya yang sama? Jangan-jangan ayatnya yang salah? Tenang Pak. Selama Bapak berdoa untuk kebaikan, insya Allah itu ibadah berpahala. Tenang Pak. Selama Bapak doanya baik, Allah kasih opsi yang kedua. Allah simpan doa Bapak Ibu sekalian, dibuka celengannya, disimpan nanti pada hari kiamat. Sama saja kalau kita doa sama dengan beribadah. Berdoa sama dengan beribadah. Jadi berdoa sama dengan beribadah, itu kuncinya. Kemudian yang ketiga, kalau tidak dikabulkan langsung minggu depan, tahun depan, yang kedua disimpan oleh Allah menjadi tabungan nanti dari kiamat dibuka. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dengan doa tersebut Allah jauhkan segala mara bahaya dari kita. Misalkan kita sudah minta rumah ini setiap hari berbeberapa tahun minta rumah, ternyata Allah belum kabulkan.
Tapi Allah kasih apa namanya? Kasih doa yang lain, kasih kebaikan yang lain. Misalkan harusnya dia kebanjiran, enggak kebanjiran. Harusnya dia sakit, tapi Allah campakkan sakit itu. Allah kasih kemudahan dalam urusannya. Anaknya 5, semuanya jadi orang. Enggak ada yang jadi. Semua maksudnya semua lulus sekolah, kuliah, beres. Kerja di tempat yang oke. Kira-kira milih mana Pak? Milih semua. Ya iya, manusia milih semua. Tapi Allah tahu yang terbaik untuk kita. Kita mintanya apa, Allah kasih ini. Kita mintanya apa, Allah kasih itu. Kenapa Allah demikian? Karena Allah tahu mana yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Ibu atau dulu pas mudanya minta suami yang tuh kayak artis Korea, mapan, ganteng, tinggi, besar, ya kaya, pekerjaan mantap. Tapi kok dapatnya kayak gini? Dapatnya kayak gini. Allah, masya Allah. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Jangan-jangan kalau dia nikah sama ini kaya, punya kekuasaan, punya ini, punya itu, jangan-jangan KDRT. Ya kan? Jadi kalau dia sampai, karena Allah yang tahu. Kalau dia jadi nikah sama ini, jangan-jangan anaknya terlantar. Kalau nikah sama ini, jangan. Nah, kita berprasangka baik saja sama Allah. Nikah dengan ini, masya Allah, alhamdulillah, semua tercukupi. Laki-lakinya baik, perhatian, setiap minggu bisa jalan-jalan, walaupun cuma di jembatan Sumarekon, di Cilok, apa-apa. Perhatian sama anak, kemana-mana diantar, tanggung jawab. Jadi Allah tahu mana yang baik untuk hambanya, mana yang jelek untuk hambanya, maka Allah kasih ini. Artinya apa? Artinya kita tidak akan rugi dalam berdoa. Nggak akan rugi. Ada 3. Yang pertama dikabulkan, dicepatkan. Yang kedua jadi tabungan amal soleh di akhirat. Yang ketiga Allah ganti doanya dengan yang baik. Kalau nggak dapat ini, dapat ini. Kalau nggak dapat ini, dapat ini. Jadi tidak ada ruginya kita dalam berdoa. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsirnya dijelaskan ada beberapa waktu dan tempat untuk terkabulkannya doa. Doa yang makbul di tempat mana, di waktu kapan. Salah satunya disebutkan untuk apa namanya? Untuk tempatnya yang sudah kita ketahui bersama di Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah secara khusus spesifik di mana? Di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Tempat yang mustajab untuk berdoa di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Di situ orang meminta berdoa. Kemudian di Hijr Ismail yang lengkungan itu kayak kapal kuda di dalam situ. Kemudian di Madinah di mana? Di antara kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa dinamakan Raudhah. Di situ orang juga buta. Tapi kalau bapak punya sedikit dana, bisa pakai apa? Pakai joki. Jokinya bisa tuh Pak, ngepasin. Mau pas sholat atau pas ini bisa tuh. Kalau pas sholat kan lama itu. Jadi sholat apa itu lama di situ. Setelah sholat baru diusir, ganti-ganti. Tapi kalau di luar waktu sholat 5 menit, 7 menit sudah diganti. Digantikan. Itu ada jokinya sendiri, insya Allah. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil oleh Allah menuju rumahnya Baitullah Haram. Amin ya rabbal alamin. Itu tempatnya Pak. Kemudian di seluruh masjid di muka bumi ini insya Allah mustajab. Kemudian yang kedua, kapannya, waktunya. Di dalam kitab ini dicantumkan salah satu hadis yang masyhur, "Lis-shaimi 'inda iftarihi da'watun mustajabah."
salah satu doa yang mustajabah ketika seorang yang shaim, orang yang berpuasa hendak berbuka. Lis-shaimi 'inda iftarihi da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa kemudian ketika berbuka dia memiliki doa yang mustajabah. Puasa apa aja? Puasa apa aja? Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, Arafah, Ramadan. Puasa apa saja? Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika berpuasa dan sedang iftar, jangan sia-siakan berdoa. Jangan kalah sama gorengan, jangan kalah sama kolak. Udah siap kolak, es tebu, es campur, apa gorengan siap, lontong, sambal siap semuanya. 1 menit, azan nih. Allah langsung sikat. Semua kekenyangan, ketiduran. Jangan kalah sama itu. Disempatkan setelah berdoa, cicipin kurma 1 atau 3, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Di situ adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, siapa orang yang mustajab doanya? Saya bacakan hadis dari Abu Hurairah. Talatatun, ada 3, la turaddu da'watahum, tidak tertolak doanya. Yang pertama al-imamul adil. Yang pertama imam yang adil. Imam ya, bukan namanya imam sih dia, tapi imam, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil apa? Kita semua tahu, yang mensejahterakan rakyatnya, yang tidak pandang bulu, yang mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Adil. Imam yang adil itu sungguh sangat luar biasa sekali. Karena satu orang yang adil, yang soleh, ketika memimpin sebuah perusahaan, wilayah, negara, itu efeknya sungguh sangat luar biasa. Jadi kalau seorang abid, orang yang beribadah, satu orang di masjid, itu keuntungannya untuk diri dia sendiri. Sholat, doa, baca Quran, keuntungannya untuk dia sendiri. Tapi satu orang ini yang abid, yang alim, yang soleh, yang baik, ketika menjadi pemimpin, menjadi imam, masya Allah, kebaikan untuk seluruh orang banyak, kebijakannya untuk seluruh orang banyak, kebijakannya bagus, keputusannya bagus. Jadi cari Pak imam yang adil, cari pemimpin yang adil Pak, minta doa. Nanti kalau sudah dapat info saya, Pak ini Pak ada info nanti. Yang kedua, wassaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Tadi sudah. Wa da'watul matlum yarfa'allahu dunal ghamam yaumal qiyamah. Yang ketiga Bapak sekalian, orang yang dikabulkan doanya yang mustajab adalah doa orang yang al-madlum, terzolimi. Tadi ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab, dan ada manusia atau orang yang mustajab. Bapak Ibu sekalian, doa adalah ibadah yang tidak ada ruginya, tidak pulaan bahasanya, juga tidak ada modal. Kita tinggal minta saja sama Allah, minta apa saja, mau doa pakai apa saja, mau bahasa Jawa, mau bahasa Indonesia, Jerman, bebas, bahasa isyarat juga bebas. Allah yasma'u wa yabsir, Allah sami'ul basir, Allah melihat dan maha mendengar. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-186 tentang doa, tentang mustajabnya doa, dan tentang ada pada kita berdoa. Satu ayat lagi insyaallah. Ayat 187.
185 tentang keutamaan bulan Ramadan, dan di dalamnya ada ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa Ramadan. Ayat 187 ini berkaitan dengan fikih di bulan Ramadan atau fikih puasa. Insya Allah Bapak Ibu sudah menguasai tentang fikihnya, kapan dimulai puasa, kapan berakhirnya, apa penyebab batalnya puasa, apa penyebab ininya puasa. Jadi semua insya Allah sudah tahu. Kita bahas dari segi tafsirnya insya Allah. Ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Kita bahas per kalimat saja. Kalimat yang pertama, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Sampai di situ dulu. Yang artinya telah dihalalkan untuk kalian pada malam puasa ar-rafath. Rafath itu berhubungan badan. Ila nisaikum, kepada wanita atau kepada istri-istri kalian. Bapak-bapak sekalian, saya yakin di sini semua sudah tahu pembatal puasa. Makan, minum, apa? Yang ketiga, berhubungan suami istri di siang Ramadan. Puasa itu menahan dari 3: makan, minum, berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Kalau ini selesai, puasanya sah. Kalau 3 ini selesai, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, sah dari awal fajar sampai terbenamnya matahari. Puasanya sah, sah. Dapat pahala enggak? Wallahu a'lam. Tinggal dianya dapat pahala tidak? Mau dapat pahala enggak? Tapi kalau sudah 3 menahan ini, insya Allah sah puasa. Baik. Ketika malamnya, saya jawab Bapak Ibu, boleh tidak makan, minum, berhubungan? Boleh tidak? Ketika malam Ramadan, makan, minum, berhubungan sama istri, boleh tidak? Boleh. Enggak boleh. Gimana Pak? Malamnya boleh, istri sendiri, makan makanan sendiri, minum sendiri boleh, Bapak-bapak sekalian. Tapi coba kalau Bapak-bapak sekalian belum belajar, bingung juga. Ketika puasa di bulan yang mulia nih, ketika puasa siangnya nggak boleh itu 3 itu, malamnya boleh. Jangan nggak boleh. Jangan makan sama minum aja, berhubungan juga nggak boleh. Gimana ini? Belum tahu ilmunya, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita kembali, kita seakan-akan para sahabat yang dulu perintah puasa, belum ada keterangan malam itu ngapain aja, belum ada keterangan itu, bingung. Siang nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan. Oke, malamnya gimana? Boleh enggak? Para sahabat pada zaman itu ketika belum turun ayat ini, beliau makan, minum, berhubungan sampai waktu Isya. Maghrib makan, habis itu ya mau berhubungan silakan, mau apa silakan, sampai Isya. Ada di saat tarawih nggak boleh lagi. Menahan makan, minum, berhubungan sampai sahur makan, kemudian puasa lagi. Begitu terus. Umar bin Khattab juga melakukan demikian. Nah, kemudian di dalam ayat ini, kemudian setelah itu bertanya salah seorang sahabat kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, saya siangnya itu puasa, tapi
Maghrib sampai Isya saya makan, minum, semuanya saya lakukan. Setelah itu saya menahan semuanya, nggak makan, nggak minum, dan pulang sampai subuh. Boleh nggak? Kemudian Allah jawab dengan turunnya ayat ini. Uhilla lakum layatus siyam birrafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian, wahai para sahabat, pada malam hari berhubungan dengan istri-istri kalian. Wa ba'da dzalika farhan syadidan. Setelah ayat ini turun, para sahabat gembira, senang. Kita juga ikut senang. Ketika siangnya ditahan, malamnya boleh, senang. Nah, itu adalah bentuk manusiawi dalam syariat Islam. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'min rahimakumullah. Hadhihi rukhsatun min Allah Ta'ala lil muslimin. Ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rukhsah? Rukhsah itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala lil muslimin, untuk orang-orang Islam. Coba Pak, kalau misalkan kita disuruh puasa itu siang puasa, buka sebentar, habis itu puasa lagi, berat banget. Kemudian yang siang aja kadang ada yang nggak puasa, apalagi malam sudah. Nah, Allah kemudian kasih rukhsah atau keringanan untuk kita. Itu kalimat yang pertama ya. Jadi malam hari boleh melakukan sesuatu yang diharamkan pada siang hari, makan, minum, dan berhubungan suami istri. Kalimat yang kedua, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Maksudnya bagaimana? Ini untuk orang 18 plus, untuk orang dewasa. Pakaian, ya, saya ambil dari beberapa tafsir. Yang pertama tafsir Al-Misbah. Di situ penulis menulis keterangannya. Yang pertama, pakaian yang dimaksud adalah menutupi kekurangan. Suami punya kekurangan, ditutupi oleh pakaiannya. Siapa? Istri. Ada panu di sini, misalkan ya, ada panu, terus rambutnya rontok. Panu nutupinya pakai apa? Pakaian, pakai baju. Rambut rontok tutupi pakai topi. Nah, ini soalnya sering pakai topi, jangan-jangan. Kemudian kakinya ada bekas luka, itu pakai pakaian. Nah, itu istri ibarat itu. Ketika suami ada luka, ada kekurangan, yang nutupi siapa? Istrinya. Bukan malah sebaliknya, diumbar kemana-mana, masya Allah. Sebaliknya, istri punya kekurangan, ditutupi oleh pakaiannya. Siapa pakaiannya? Suaminya, ditutupi. Harusnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pakaian dimaksud ini adalah hiasan. Hiasan bagi suami dan istri. Pakaian itu kan supaya kita nampak keren Pak. Yang laki nampak gagah, yang perempuan nampak cantik, pakai baju yang bagus. Pun sebaliknya suami istri juga seperti itu. Istri melihat suaminya senang karena perhiasan bagus. Suami saya masya Allah ya, ikut bantu masak, ikut bantu nyuci, ikut bantu ngepel, masya Allah, menyenangkan. Jadi hiasan. Si istri buat suami juga seperti itu, masya Allah, istri saya ya dimanapun selalu terlihat cantik, ya selalu terlihat rapi, menyenangkan. Itu makna dari hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Yang ketiga maknanya Bapak Ibu sekalian, at-taqi atau sebagai pelindung. Suami sebagai pelindung istri, melindungi istrinya dengan apa? Dengan tanggung jawab. Saya kira pengantin yang lama ini masya Allah sudah pengalaman bagaimana tanggung jawabnya seorang suami kepada istri. Karena hampir 98% hidup suami itu ya untuk istri dan keluarga. Kerja, tanggung jawab, mikir bayaran, mikir rumah, mikir ini, semuanya suami. 90% dihabiskan hidupnya untuk apa?
untuk keluarga dan istrinya. Kalau 2% untuk bulu tangkis, untuk pingpong, untuk mancing ya wajar Pak. Ya, karena sisanya diperas semuanya untuk bekerja, untuk berusaha mencari nafkah. Pun sebaliknya juga seperti itu, istri melindungi keluarga dan suami dengan apa? Dengan melindungi rumahnya, bagian bagian tempat kerjanya. Tempat kerja istri di mana? Di rumah. Jangan sampai berita-berita dalam rumah tersebar, jangan sampai aib-aib dalam rumah itu tersebar. Itu adalah tugas istri. Tugas suami tanggung jawab, tugas istri menjaga semuanya. Baik. Itu adalah makna lihunna libasul lakum wa antum libasul lahum dari kitab Al-Misbah. Kemudian dari kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahum kurang lebih sama. Suami istri sangat dekat sekali, saling percaya dan transparan. Itu konsep rumah tangga yang insya Allah Bapak-Ibu sekalian sudah sangat berpengalaman. Kemudian saling mengayomi dan saling membutuhkan. Itu makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kemudian makna di sini di tafsir Ibnu Katsir maknanya adalah yukhalitul akhar wa yumasahu wa yudaji'ahu. Maknanya adalah suami pakaian bagi istrinya, istri pakaian bagi suaminya. Maknanya adalah boleh berhubungan suami istri. Ini adalah kalimat atau ibarat yang sangat indah dari Al-Quran. Jadi bukan langsung mengatakan berhubungan, enggak, tapi diibaratkan sebuah pemisalan. Istri itu ibarat baju bagi suami, suami itu ibarat baju bagi istri. Kalau bajunya ya nempel terus. Nah, itu adalah permisalan atau kiasan yang sangat indah yang terdapat di dalam Al-Quran. Saya kira itu sudah masuk. Saya selesaikan untuk artinya saja atau maknanya saja. Alimallahu annakum, Allah mengetahui bahwasanya kalian kuntum takhtanuna anfusakum, kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Fataba alaikum, maka bertobatlah kalian, wa'afa ankum, dan minta maaflah kalian. Fal'ana basyirhunna waftabu ma kataballahu lakum, maka sekarang berilah kabar gembira kepada istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang sudah ditetapkan oleh kalian. Wakulu, dan makanlah, washrabu, dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sehingga nampak bagi kalian benang putih minal khaytil aswadi, dari benang hitam minal fajar pada fajar atau subuh. Summa atimus siyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Wala tubashiruhunna, dan jangan datangi istri kalian. Wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Tilka hududullah, demikianlah larangan-larangan Allah atau batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, maka jangan langgar. Kadzalika, demikian itu yubayyinullahu, Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnasi, bagi manusia, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Baik, ini terlalu lama kalau saya jabarkan sampai akhir. Insyaallah lebih jelasnya kita selesaikan atau kita jelaskan soal di pertemuan yang selanjutnya. Kita bahas, kita pelajari dari segi tafsirnya. Kalau dari segi fikihnya insyaallah sudah dibahas di lain waktu dan lain pelajaran insyaallah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari jemaah. Persilakan. Cukup. Oh ya, silakan. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mengenai keluarga, kekurangan seorang istri. Bagaimana kita menyikapinya atau mengatakannya kalau istri banyak kekurangan juga gitu dalam beribadah atau dalam terus tadi berkaitan dengan anak, kekurangan
tanggung jawab kita itu. Betul. Itu aja, Pak. Yang pertama memang semuanya istri anak itu tanggung jawab suami. Semuanya tanggung jawab suami. Dari dia akad qabil itu saya terima nikahnya itu tanggung jawab suami. Dari pakaian, dari tempat makanan, tempat tinggal, pendidikan, semuanya tanggung jawab suami. Sampai akhirat itu tanggung jawab suami. Baik. Kemudian bagaimana kita menyikapi kekurangan istri kita? Yang pertama tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang menciptakan dia adalah Allah. Berdoa. Ya, sekuat apapun nasihat kita, setinggi apapun jabatan kita, sepintar apapun tentang Islam, tapi yang memegang hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doa kepada Allah yang pertama, yang kedua tentu menasihat, mengajak dan ngasih tahu. Kemudian kalau sudah sampai ambang batas bermaksiat ya itu nanti urusan lain. Entah itu diperingatkan, kemudian dihukum atau apa itu urusan lain. Sampai nanti dalam jenjang tolak atau cerai. Tapi dalam koridor yang masih bisa dimaklumi dalam tanda petik ya kita itu saja usaha kita berdoa dan mengajar masih tahu sebagainya. Nah untuk anak memang tanggung jawab kita, anak kita. Untuk laki-laki selamanya jadi tanggung jawab kita. Untuk anak perempuan selama dia masih gadis itu tanggung jawab kita. Tapi setelah dia menikah tanggung jawab suaminya. Nah kemudian bagaimana kalau sudah dikasih tahu tidak tidak manut atau tidak nurut? Nah itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah ngasih tahu, sudah mengajak, kemudian dia mau mengikut, alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita sudah berusaha mengarahkan, nasihati, ngasih tahu dan mengajak. Anaknya Nabi kan nggak semua jadi Nabi, Pak. Dan istri dan bapak seorang Nabi juga nggak semua. Jadi saya berprinsip anak itu punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya mengarahkan saja. Arahkannya yang baik tentunya ya. Pengennya kita baik. Mas seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga keluarga kita dihindarkan dari perbuatan yang buruk, dari amal yang buruk, dijaga sampai nanti di hari akhir dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita tutup dengan doa hamdalah dan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.